Niatan untuk minta maaf itu pasti bagus, tetapi diterima atau tidak diterima itu sangat tergantung seberapa sakit hatinya si ibu kepada si anak ini, sebetulnya seperti itu. Tapi sebetulnya kalau niatan baik ingin kemudian datang dan sebagainya, itu sudah sesuatu yang luar biasa untuk penjajakannya. Karena dengan niat saja mau kemudian mau minta maaf itu sudah pasti tercatat oleh Allah kan, keinginannya itu. Nah, kalau dari sisi si ibu, kita kan nggak tahu ya seberapa sakit hatinya, karena kemarin kan memang kelihatannya dalam tanda kutip agak kurang ajar sebagai anak. Ya bukan agak, tidak sepantasnya seorang anak mengatakan seperti itu, apapun bentuk ataupun apa yang dilakukan oleh ibunya. Tetapi pada waktu dia kemudian dan ini tidak terjadi hanya tatap muka, tetapi disiarkan. Berarti seluruh dunia atau yang menyaksikan pasti tahu tentang masalah ini. Kalau menurut saya itu adalah hal yang tidak baik. Jadi gini, orang kalau mau marah atau mau melakukan hal-hal tertentu pada orang lain, sebaiknya didatangi, diajak bicara, tapi tidak usah direkam, disiarkan dan sebagainya. Pada waktu itu dilakukan, masalahnya jadi hilang. Yang ada sakit hati karena orang lain jadi tahu permasalahan itu. Nah, itu yang harus kita tahu. Dan kalau itu sudah terjadi, maka kemungkinan masalah yang ada itu tidak sebesar apa sakit hati yang ditimbulkan karena masalah ini orang lain jadi ikut tahu, memberikan komentar dan sebagainya. Itu harus diketahui dan perlu kedewasaan bagi seseorang untuk kemudian mengambil tindakan untuk tidak memvideokan sesuatu yang sifatnya personal seperti ini. Baik dari sisi ibu maupun dari sisi anak. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, kalau orang sakit hati mau ibu apa bukan, itu perlu waktu mungkin untuk healing dulu. Mungkin salah satunya memang harus berdoa, karena hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati orang kan ya. Jadi kita nggak pernah tahu. Tetapi bahwa ada upaya terus untuk melakukan pendekatan, itu menurut saya nggak ada masalah, bisa dilakukan. Karena mungkin nanti kalau dia lihat bahwa ada itikat baik dari anaknya, maka dia akan kemudian mencoba untuk melihat kembali masalah ini dan kemudian mencoba mungkin memaafkan. Tapi kita nggak tahu. Tapi sekarang situasinya adalah masih panas-panasnya. Momentum Lebaran ini tidak menjadi sesuatu yang tepat untuk hanya minta maaf saja menurut saya gitu. Sebetulnya gini ya, baik ibu ataupun anak harus melihat dari perilaku. Manusia bilang saya nggak akan melakukan perbuatan ini lagi, tapi pertanyaannya di dalam kehidupan nyata masih akan dilakukan lagi apa tidak gitu. Mendidik anak itu tidak mudah, tetapi mendidik anak itu juga harus kita kasih dengan contoh yang baik. Cara kita menanggapi masalah itu seperti apa, tidak kemudian dengan marah dan agresivitas. Sebagai anak dia juga harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang anak dalam kaitannya untuk kemudian tidak menjadi anak yang durhaka, tapi memberikan sesuatu kalaupun tidak setuju, memberikan penjelasan, tidak usah dengan marah-marah, tidak usah menjelek-jelekan, karena hal itu akan menyakiti hati si ibu. Mungkin menurut saya seperti itu. Karena kalau ini kan komunikasinya nggak jalan, yang ada komunikasinya adalah bukan komunikasi yang asertif, menyatakan perasaan, pikiran dan keinginannya, tapi lebih kepada agresif, yaitu kemudian marah, menutup, memaki-maki juga, ataupun yang anaknya seperti itu. Dan juga kemudian kalau misalnya ngomong hanya kepada misalnya media sosial, itu kayak submisif, ngomong pada rumput yang bergoyang, ke siapa tujuannya? Harus lebih jelas. Kalau menurut saya gitu, stop menggunakan sosial media untuk kemudian melakukan kegiatan untuk bisa mendekati ke ibunya. Jangan sampai itu menjadi suatu etikat untuk mencari konten, tapi lebih kepada hati yang tulus. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau memungkinkan, tunjukkan apa yang biasa tidak dilakukan untuk menjadi perubahan dalam dirinya. Dan supaya hal ini bisa nanti dilihat oleh ibunya bahwa dia sudah berubah. Iya, personal, gak perlu pakai konten. Hubungan internal keluarga menurut saya tidak ada kaitannya dengan netizen atau gak penting banget gitu, kecuali memang ingin diekspos. Nah itu beda lagi.
Kalau ingin diekspos ya sudah, ya memang gitu. Tapi kalau menurut saya kenapa sih urusan masalah internal tuh harus dibuat suatu konten dan kemudian ngomong dengan kamera, tahu nggak saya bikin gitu, nggak penting banget kalau menurut saya. Tidak tujuannya langsung kepada orang yang bersangkutan. Dan itu menurut saya dalam komunikasi juga tidak baik. Langsung dan perilakunya dirubah kalau menurut saya gitu. Sehingga bisa dilihat perubahannya seperti itu. Mungkin apa yang sudah dikatakan tuh memang cukup menyakiti untuk ibunya gitu. Belum lagi mungkin apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya pada waktu itu juga ikut memanas-manasi, sehingga seperti kayak tidak dihargai sebagai ibu. Kemudian sebagai ibu mungkin merasa juga bahwa anak ini sudah menginjak-injak harga diri dan sebagainya. Nah, makanya kan ini udah jauhnya itu karena lebih netizen juga memberikan komentar dan sebagainya, marah, malu. Nanti kalau dia nggak berkomentar takut disangka kalah dengan anaknya. Jadi akhirnya bolak-balik aja seperti itu. Remaja itu 5 menit ke depan dia nggak tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia perilakunya itu apakah berdampak pada apa, dia nggak tahu. Pada saat itu dia melakukan apa, dia pikir itu yang paling benar aja gitu. Pengalaman hidup yang membuat dia tidak bisa membedakan baik dan buruk ini. Nah, makanya kalau misalnya hal ini pada remaja, kita harus mengajarkan kepada dia dan ada yang mendampingi untuk mengatakan bahwa ini kalau kamu lakukan dampaknya akan gini-gini, bukan ngomporin. Kalau ngomporin tuh beda lagi ya. Iya kamu ngomong gitu aja, parah juga sih emang untuk orang tuamu gitu. Nah itu jadi kompor ya. Jadi kalau saya ngelihatnya harusnya ada orang yang mengarahkan apa yang dilakukan itu akan punya dampak apa kepada kehidupannya dia. Misalnya keluar atau kabur dari rumah, atau misalnya sekarang sudah kembali ke sini dengan pacar baru dan sebagainya. Pasti kan ada influence juga dari orang di luar sana. Padahal yang harus dilihat adalah sebetulnya apa yang diharapkan oleh orang tuanya mungkin terhadap dirinya gitu. Iya. Jadi pola asuh itu bagaimana manusia sebagai orang tua mengasuh anaknya, perilakunya yang konsisten. Pola asuh itu kan ada yang otoriter. Mungkin orang tua ini modelnya seperti itu. Ada yang kemudian demokratis, bisa tanya jawab. Hukumnya lama nih kalau pola asuh gini. Kenapa? Karena pasti dengan pengarahan. Ada yang namanya permisif, terserah anak mau ngapain diikuti, apa yang ngatain. Ada yang namanya neglected, cuek aja, mau apa aja kamu terserah. Kalau yang otoriter, orang tua adalah bos. Tapi kalau yang namanya permisif, anak yang adalah bos, karena apa yang diinginkan anak harus segera terjadi. Kalau neglected itu pasti pola asuhnya adalah terserah anak karena orang tua nggak involve sama sekali. Nah kalau yang demokratis itu yang pakai tanya kenapa kamu melakukan itu nak dan sebagainya. Makanya tadi saya bilang hukumnya lama gitu. Nah ini orang tua ini menggunakan gaya yang mana? Sebetulnya Allah memberikan manusia untuk bisa menggunakan keempat-empatnya. Situasi dan kondisi yang membedakan harus yang pakai yang mana. Tapi kenyataannya biasanya kalau udah cenderung pakai otoriter nggak akan berubah ke pola asuh yang lain. Kenapa? Lebih cepat masalahnya otoriter. Mama bilang nggak boleh, tidak. Nah udah selesai. Anak harus ikut aja. Tapi kalau modelnya misalnya tergantung anak dimanjakan sekali, anak mau apa diikuti, anak melakukan apa orang tua langsung mendukung. Itu juga cepat. Nah kalau yang satunya lagi kan nggak diabaikan ya, terserah aja kamu mau apa. Nah kalau yang demokratis ini itu yang pakai conversation, yang diskusi kenapa begini, apa dampaknya dan sebagainya. Dan itu juga ditunjang dengan modeling contoh yang ada dalam keluarga. Dan itu yang kemudian terekam oleh anak. Jadi memang nggak bisa dikatakan bahwa dia besar seperti itu aja, tetapi memang ada arahan atau pengasuhan atau pembentukan yang terjadi di dalam kehidupannya dia yang lalu, bisa dari orang tuanya, lingkungannya dan sebagainya membentuk dia seperti itu. Sebetulnya anak ini mungkin percaya sama pacarnya karena dari pacarnya dia dapat apa aja, boleh apa aja. Sementara kalau orang tua itu pasti ada larangan, apa yang boleh ada yang tidak gitu. Jadi kalau menurut saya bukan berarti kalau dia sekarang suka sama pacarnya, membela pacarnya, itu artinya bagus pacarnya, karena dia merasa bahwa dukungan yang utama dapat dari pacarnya untuk apapun yang dia lakukan. Dan belum tentu apa yang dia lakukan itu adalah yang baik atau terbaik. Dari awal
permasalahan keluarga ini dengan diupload macam-macam itu kalau menurut saya nggak oke gitu ya, termasuk juga yang membuang dari kakak dan sebagainya. Mau di gimana pun kalau tercatat oleh Allah itu sebagai anak kita ya tetap jadi anak kita. Kalau yang di kakak itu kan secara manusia duniawi ya, catatan itu diperlukan oleh pemerintah. Kalau misalnya juga harta warisan itu kan sebetulnya juga kaitannya dengan apakah ini mau diberikan atau tidak. Mungkin rezeki anak ini bukan lewat warisan, bisa saja bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau menurut saya segala sesuatu kalau masalah keluarga selesaikan di dalam aja, nggak usah diupload kemana-mana. Nggak usah di sosmed, berantemnya nggak usah di sosmed. Sebetulnya orang berantem tuh nggak usah di sosmed. Karena kalau kita berantem di sosmed itu berdampaknya besar. Dengan apa? Karena orang lain ikut nimbrung, dan pada waktu orang lain nimbrung rasa nggak nyaman, sakit hati dan sebagainya jadi besar sekali, menutupi masalah yang sebenarnya seperti itu.